mungkin ini adalah kelanjutan dari apa ya disebutnya teh, kita bahwa Y sama dengan A pangkat X ketika turunannya adalah Y aksen ln A dikali A pangkat X, seperti itu. Saya ingin memberikan kepada kalian semua contoh soal, satu aja gitu, atau beberapa lah. Misal kita punya fx itu 2 pangkat X, berapa f aksen X? Seperti itu, berapa? Ditanya, ya kita ya f aksen X nya itu adalah ln 2, nggak pakai titik dong, ln 2 dikali 2 pangkat X, seperti itu teman-teman. Semudah itu. Semudah itu jika kita mendapat sebuah formula yang memang kita udah tahu, paham seluk beluknya, seperti itu. Oke, itulah. Nah, setelah kita memahami turunan dari A pangkat X, kita akan lanjut kepada formula yang memang sangat penting sekali untuk kita pahami, seperti itu, formula limit ataupun turunan. Jadi kan kita misal diberikan fx ln x turunannya adalah f aksen X 1/X itu sendiri. Dari mana ini dapat? Ya dari seperti yang saya kasih pada video sebelumnya, itu dari GeoGebra saat diturunkan itu memang si garis singgung ataupun garis miringnya itu ya 1/X, seperti itu nilainya. Itulah, kalian bisa membuktikannya sendiri. Nah, kita tahu bahwa kan turunan dari ln X itu 1/X. Maka bagaimana jika kita dikasih fx dimana log AX, atau kita sering umum menggunakan A log X, dimana basisnya A dan pangkatnya adalah X, seperti itulah. Dimana basisnya adalah A dan ini X gitu, apa disebutnya teh, seperti itulah. Nah, bagaimana jika kita ditanya turunan dari log A pangkat X itu? Bagaimana ya caranya? Nah, teman-teman, kasus cara memecahkan ini sama dengan kasus saat kita ingin memecahkan A pangkat X. Seperti apa? Ini kan logaritma. Logaritma itu biasanya terkenal dengan logaritma naturalnya, dimana kan kita bisa menentukan logaritma natural itu menjadi 1/X kan. Nah, kita juga karena kita tidak tahu bahwa turunan dari A log X itu berapa, maka kita akan buat seolah-olah A log X ini dimodifikasi menjadi ln X. Bagaimana caranya? Oke. Saya ingin kasih sebuah sebuah sifat logaritma kan, dimana jika kita dikasih 2 log 8 itu bisa kita buat menjadi disebutnya teh log A, gini. Dimana jika gini dulu, gimana jika kita dikasih sebuah 1 log A, maka itu akan sama dengan A log 10. Ini kan 10, seperti itu. Atau misalkan 1/A log B, maka ini akan dapat B log A. Sebaliknya teman-teman, maka dengan itu kita akan buat seolah-olah si basisnya itu kan, karena kan kalau logaritma natural itu sebenarnya E log X. Jadi kita akan buat seolah-olah basisnya dari A log X itu adalah E, seperti itu, ataupun bilangan E. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan menggunakan modifikasi yang saya singgung ini, bahwa A log X itu kan asalnya dari, kita bisa katakan A log E kan, terus E log X. Dengan ini kan kita bisa coret-coret seperti itu, bisa menjadi A log
X kembali, seperti itu caranya. Tapi bukan ini yang ingin saya langsung bahas seperti itu. Jadi setelah ini kita bisa buat E log X terus E log A, seperti itu. Karena sama kan? Maka E log E itu di mana-mana ada sebuah basis, di mana basisnya adalah bilangan iler, maka logaritmanya bisa menjadi logaritma natural. Nah, ln X ini juga sama, ln A. Lagi-lagi seperti yang saya ucapkan sebelumnya, bahwa ln A di sini itu sebuah konstanta. Nah, tapi kalau X ini adalah sebuah turunan, bukan turunan ya, variabel yang mengandung X, seperti itu. Variabel yang mengandung gitulah. Mengandung X yang dapat diturunkan, seperti itu. Nah, setelah itu kita tahu bahwa A log X itu sama dengan ln X per ln A. Maka kita bisa buat sebuah persamaan yang baru, Fx sama dengan ln X per ln A. Nah, seperti itu. Bagaimana kasusnya dy per dx nya? Wow, berarti d ln X per ln A per dx. Ya gampang, ini tinggal bukan pakai aturan ya, tidak pakai aturan bagi ataupun tidak pakai aturan kali, teman-teman. Karena apa? Karena ln A itu lagi-lagi kita sebut sebuah konstanta, dikarenakan tidak mengandung variabel X. Artinya jika tidak mengandung variabel X, maka itu kita tidak bisa dapat turunkan, seperti itu ya. Jadi kita bisa anggap bahwa 1 per ln A itu dikali ln X, maka ini harusnya pakai dy dx, masih pakai ddx ya, d ln X dikali bukan 1 per ln 1 per sama aja sih, 1 per ln A dikali ln X dx, seperti itu, dx. Maka dengan itu kita dapat 1 per ln A, karena ln X itu kan 1 per X, seperti itu. Jadi dengan mudahnya kita bisa katakan turunan dari A log X itu adalah ln A dikali X, seperti ini teman-teman. Jadi turunan dari A log X ini adalah ln A dikali X. Dari mana itu dapat? Ya dari hasil modifikasi persamaan matematis. Itulah cara kerja sebuah matematis. Dan ingat teman-teman, formula itu bukan dihafal tapi ditemukan, seperti itu. Nah, setelah saya dapat membuktikan asal usul dari turunan A log X, maka baiknya saya ingin memberikan soal aja ya. Misal kita diberikan Y itu berapa ya? Misal kita diberikan yaitu misal 8 log 16 katakanlah. Berapa gitu, ditanya sama si dosen, berapa dy per dx pada X misalnya, pada X sama dengan 2 katakanlah ya. Nah, bagaimana cara kerjanya? Cara kerjanya adalah temukan turunan dy per dx dulu. Ya gini, dy per dx sama dengan berapa tadi itu? 1 per 16 dikali log, enggak pakai log kan, 1 per 16 1 per X dikali ln dari berapa? Ln dari ln 8 lah, ln 8. Berapa hasilnya? Ya itu hitung aja lah pakai kalkulator inilah. Tapi sebenarnya teman-teman sebenarnya ya gitu. Oke. Jadi itu teman-teman yang dapat saya buktikan terkait terkait turunan dari apangkat X dan turunan dari logaritma sendiri.